Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lairi Nurul Khalifah, NPM 1901050023 dari kelas B, Tadris Bahasa Inggris semester 4. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Zakat Fitrah dan Zakat Mal dan Tata Caranya. Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut syarat zakat merupakan nama bagai sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerima dan bersyarat tertentu. Pengertian zakat menurut bahasa itu sendiri adalah setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, berkembang, dan sebagaimana dipaparkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan Surat Al-Quran Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya adalah pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa setiap jiwa umat muslim yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan syam, puasa, Ramadan yang difadukan. Zakat fitrah ini diwajibkan atas setiap individu muslim yang ada atau yang hidup di dunia ini sampai di malam hari lebaran dan menjelang sholat idul fitri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu. Selanjutnya adalah syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam, jadi harus beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada hari akhir bulan Ramadan atau menjelang malam Idul Fitri. Seorang muslim yang meninggal sebelum matahari terbenam ada di hari terakhir bulan Ramadan tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya pada malam Idul Fitri dan siang harinya. Orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang tadi saya sebutkan wajib membayar zakat fitrah atas diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, meliputi istri, anak-anaknya, orang tua, dan semua anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya adalah waktu pembayaran dan benda yang dikeluarkan saat zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Ketiga, waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Waktu yang makruh, yaitu membayar fitrah sesudah sholat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Waktu yang haram untuk membayar zakat fitrah adalah dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Selanjutnya adalah benda atau barang yang bisa dipergunakan untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah bahan makanan pokok yang biasa dimasak masyarakat setempat, seperti apabila di Indonesia itu umumnya adalah beras. Tapi juga bisa dibayarkan menggunakan jagung, sagu, dan sebagainya. Pokoknya bahan pokok yang digunakan di daerah tersebut. Yang kedua adalah dapat digantikan menggunakan uang sebagai pengganti harga bahan makanan pokok tersebut. Jadi diperuangkan apabila harga dari bahan pokok itu segini, maka uang yang harus dikeluarkan segini. Jadi harus sesuai. Sebelum saya masuk ke tata cara niat zakat fitrah, saya di sini akan menjelaskan orang-orang yang berhak dan tidak berhak mendapatkan zakat fitrah. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 9 sudah dijelaskan, yang artinya begini. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat,
atau amil, para mu'alaf yang ditunjuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah. Lalu orang yang tidak berhak mendapatkan zakat adalah orang kaya, hamba sahaya, keturunan Rasulullah, orang dalam tanggungan yang berzakat, orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib mendapatkan zakat fitrah. Lalu tata cara dan niat zakat fitrah. Yang pertama membayar zakat fitrah. Yang kedua takaran beras zakatnya. Biasanya di sini Indonesia adalah 2,5 kg per orang. Waktu pembayaran zakat boleh ditentukan sejak awal Ramadan sampai akhir. Yang terakhir ketika menyerahkan maka kita wajib membacakan niatnya. Yang pertama, niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an akhrijal zakatan fitraan nafsi Ramadan lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an akhrijal zakata al-fitri an zauzati fardhu lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu akhrijan zakata al-fitrian waladi fardhu lillahi ta'ala. Dan zakat fitrah untuk anak perempuan, nawaitu ukhrijan zakatan al-fitrian binti fardhu lillahi ta'ala. Dan zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga, nawaitu al-ukhrijan zakatan al-fitri anni wa an jamiti ma wazimuni nafaqatum syaron fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah membaca niat, menyerahkan zakatnya, orang menerima disunahkan untuk mendoakan orang yang memberikan zakat tersebut. Jadi pengurusnya mendoakan balik kita supaya berkah. Selanjutnya adalah zakat mal. Pengertian zakat mal. Menurut bahasa lughat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syariat, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan, dimanfaatkan menurut kholifnya. Lazim. Jadi, zakat mal itu adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang kita miliki. Jadi apabila kita memiliki banyak harta, maka kemungkinan besar akan banyak juga zakat mal yang harus kita keluarkan. Ini hukumnya wajib, karena kalau misalkan harta itu sudah memenuhi syaratnya, maka ya harus mengeluarkan zakat mal. Harta dapat dikatakan sebagai harus mengeluarkan zakat mal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kholifnya, misalkan rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, pernak, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakat. Pemilik penuh, harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaan secara penuh. Jadi milik kita secara penuh, bukan pembagian atau bagaimana. Berkembang, harta tersebut dapat bertambah atau berkembang, jadi menambah seperti terus menambah. Cukup nisabnya, harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketepatan syara, sedangkan harta yang tidak sampai nisabnya terbebas dari zakat. Selanjutnya, lebih dari kebutuhan pokok, jadi sudah melebihi kebutuhan kita, itu juga harus wajib dizakati, zakat mal. Terbebas dari hutang, berlalu 1 tahun al-haul. Maksudnya adalah bahwa pemilik harta tersebut sudah memilikinya lebih dari 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan, sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, dan rizqah, barang temuan, tidak ada syarat syaul ini. Harta-harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, binatang, harta, madin, dan kekayaan laut. Madin hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak,
limbah lembaga marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Rikaj adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun, termasuk di dalam harta yang ditemukan tidak ada mengakui sebagai pemiliknya. Syarat-syarat orang yang wajib zakat mal: beragama Islam, merdeka, balik berakal, memiliki pemilik penuh, tidak memiliki hutang, mencapai nisab, mencapai haul atau sudah selama 1 tahun, harta tersebut berpotensi untuk bertambah dan berkembang. Syarat orang menerima zakat mal: fakir, miskin, amilin, pengumpul zakat, mu'alaf, budak belian, yaitu seorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga pada orang kaya, garimin, yaitu seseorang yang memiliki utang namun sulit untuk membayarnya, fisabilillah, yaitu seseorang yang sukarela menyampaikan ilmu ataupun amal kepada orang lain untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ibnu syabil, musafir, yaitu orang yang terputus dari negerinya atau sedang dalam perjalanan jauh. Selanjutnya adalah syarat tata cara menghitung zakat mal. Untuk zakat mal, zakat emas, perak, uang, dan perdagangan nisabnya adalah senilai dengan 85 gram emas. Emas yang menjadi standar adalah emas murni, sedangkan nilai zakat yang dikeluarkan sebesar 20,5%-nya. Jadi cuma 2,5%-nya saja. Selanjutnya adalah berbeda dengan zakat pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen, dan kalau mencapai nisab yakni sekitar 6.503 kg beras. Adapun terkait dengan zakat mal, apabila nilai akumulasi kekayaan wajibnya 85 gram, dikeluarkan 2,5%-nya. Niat zakat mal adalah ukhrijal zakatal mal an nafsi fardolillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat mal dari diri sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Doa menerima zakat mal juga ada yang artinya, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Baik, itu tadi adalah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kekeliruan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.